Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Cindy Putri Sartika dengan NIM 2101646 dan saat ini saya adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, untuk mengawali pembicaraan kita pada kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa sekarang ini kita akan membahas tentang etika dalam bertelepon gitu. Nah, oke. Daripada memperpanjang mukadimah dan menghabiskan waktu secara sia-sia, lanjut saja pada materi kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu etika dalam bertelepon. Nah, bertelepon itu sendiri adalah sebuah bentuk kegiatan atau aktivitas komunikasi yang dilakukan antara individu, yaitu melalui media elektronik yang bernama telepon. Nah, manfaat dari bertelepon ini kita dapat menerima ataupun memberi informasi dengan mudah dan cepat kepada seseorang secara langsung. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke dalam etika dalam bertelepon. Nah, etika dalam bertelepon itu ada 9 buah ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu ada mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, maksudnya di sini itu kita harus mengucapkan salam, itu wajib dilakukan dan juga kita harus memperkenalkan diri kepada lawan bicara kita agar mereka tahu dengan siapa mereka berbicara gitu. Terus yang kedua itu menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan. Kemudian juga bahasa ini gunanya agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara kita dan lawan bicara kita, sehingga itu mereka akan lebih mudah untuk mengetahui maksud dan tujuan kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini yaitu kita tidak berbicara dengan orang lain selagi kita bertelepon. Nah, karena jika kita berbicara dengan orang lain selagi kita sedang menelpon, nah itu akan menyebabkan terjadinya miskomunikasi dan juga orang yang sedang menelpon dengan kita itu akan merasa tidak dihargai. Kemudian lanjut, tidak makan atau sambil mengunyah saat bertelepon. Nah, jika kita itu berbicara sambil makan atau sambil mengunyah, maka suara kita akan terdengar kurang jelas oleh lawan bicara kita, atau bahkan itu akan membuat kita tersedak sehingga lawan bicara kita akan merasa kita tidak terlalu tertarik dengan topik yang kita bicarakan. Kemudian yang kelima yaitu kita tidak terlalu banyak berbahasa basi ya teman-teman. Jadi jika kita menelpon, kita cukup memperkenalkan diri, kemudian mengucap salam dan langsung pada inti pembicaraan, bukan berbahasa basi dan mengambil waktu secara sia-sia gitu. Kemudian selanjutnya ada nada dan intonasi kita itu tidak terkesan malas atau tidak ramah. Nah, jika kita terkesan malas atau tidak ramah, tentu saja lawan bicara kita akan cepat merasa bosan dan bahkan mereka akan malas untuk meladeni pembicaraan kita. Kemudian yang 8 itu adalah mencatat pembicaraan atau pesan yang akan kita sampaikan atau yang mereka sampaikan gitu. Dan yang terakhir itu ada menyampaikan pesan kepada orang yang kita tuju jika seandainya orang yang kita tuju tidak ada di tempat. Jadi kita bisa menyampaikan kepada orang yang kita ajak bicara untuk menyampaikan pesan apa sih yang sebenarnya ingin kita sampaikan ketika kita menelpon tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam bahasa dalam bertelepon. Nah, dalam bertelepon itu juga digunakan bahasa yang baik ya teman-teman. Jangan sampai kita tuh dalam bertelepon tidak menggunakan bahasa yang baik sehingga orang yang bertelepon dengan kita itu akan merasa tersinggung. Nah, bahasa dalam bertelepon itu juga ada beberapa macam, di mana ada di antaranya ada bahasa ketika kita bertelepon dengan teman sebaya, bertelepon dengan orang yang lebih tua, bertelepon dengan guru atau sebagainya. Nah, jika seandainya kita bertelepon dengan teman sebaya, nah itu kita akan bertelepon secara santai saja, namun juga
harus memperhatikan aspek kesopanan di sini, teman-teman. Karena tentu saja walaupun mereka teman kita, sebaya dengan kita akan menggunakan bahasa yang tidak enak didengar. Tentu ini akan membuat mereka tersinggung. Nah, kemudian yang kedua itu ada bertelepon dengan orang yang lebih tua dari kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Kenapa? Karena orang yang lebih tua dengan kita, tentu saja kita harus sangat-sangat memperhatikan aspek kesopanan. Tidak mungkin kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kita seperti kita berbicara dengan teman sebaya. Karena dengan teman sebaya saja kita berbicara itu masih memperhatikan aspek kesopanan kita. Kemudian jika kita berbicara dengan guru atau orang yang kita hormati, nah itu kita juga wajib memperhatikan kesantunan. Bahkan kita bisa menggunakan sapaan seperti bapak, ibu, seperti itu untuk menjaga kesopanan kita. Dan juga sebaiknya jika kita berbicara dalam lingkup pendidikan seperti ini, kita menggunakan bahasa yang formal ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berbicara dengan orang asing. Nah, kalau berbicara dengan orang asing, tentu saja orang yang belum kita kenal ya teman-teman. Nah, misalnya seperti resepsionis kantor, kemudian pelayan toko atau ibu bapak yang berdagang di pasar. Nah, kita harus memperkenalkan diri kita dahulu, kemudian menggunakan bahasa yang formal dan baku, dan kemudian juga kita harus benar-benar menjaga kesopanan kita. Jadi, dalam bertelepon ini yang perlu dijaga yaitu kesopanan ya, teman-teman. Kemudian kita selanjutnya ada praktik bertelepon. Nah, praktik bertelepon seperti yang bisa dilihat pada layar di belakang saya yang sudah ditampilkan, itu ada Bu Haidar, Pak Mahmud, dan Bapak Haidar. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pertama itu kita harus menggunakan sapaan. Nah, di sini Bu Haidar mengatakan kalau bahwasanya, halo, selamat pagi. Nah, kemudian Pak Mahmud itu mengucapkan selamat pagi, apa betul ini dengan rumah Pak Haidar gitu. Nah, kemudian di situ juga dapat kita lihat apakah Bapak Mahmud mengatakan apakah bisa berbicara dengan Bapak Haidar gitu. Nah, Bu Haidar mengatakan, oh iya bisa, ini dari siapa gitu. Nah, terus Bu Haidar mengatakan, tunggu sebentar Pak gitu. Nah, jadi seperti itulah praktik bertelepon jika seandainya orang yang kita tuju tidak berada di sana dan diangkat oleh orang asing gitu. Ya kurang lebih seperti itulah praktik dalam bertelepon ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada langkah-langkah dalam bertelepon. Nah, langkah-langkah yang pertama itu adalah mengangkat dengan segera bila telepon kita berdering. Dan jangan kita diamkan dahulu seperti nantilah kayak gitu. Itu tidak masuk ke dalam langkah-langkah bertelepon ya teman-teman. Karena tentu saja orang yang menelpon kita juga mungkin mempunyai kesibukan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan bila menerima atau menghubungi seseorang. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, kita harus memperkenalkan diri dulu nih teman-teman, agar mereka bisa mengetahui dengan siapa saja mereka berbicara. Kemudian yang ketiga, kita harus menggunakan bahasa yang formal, baik sopan dan tepat, agar tidak terjadinya miskomunikasi dan tidak terjadi juga saling singgung antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat itu menyapa penelpon dengan sebutan ibu atau bapak, atau kalau misalnya mereka lebih tua sedikit dari kita bisa menggunakan kakak atau abang gitu. Nah, kemudian yang kelima itu berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Jangan kita berbicara seperti orang bosan yang akan membuat lawan bicara kita tersebut merasa malas berbicara dengan kita ya teman-teman. Kemudian yang keenam itu bertanya dan bijaksana. Nah, terus yang ketujuh mencatat pesan ataupun pembicaraan kita agar kita tidak perlu berulang-ulang kali menelpon dan menanyakan inti dari pembicaraan kita yang tadi. Nah, kemudian yang kedelapan itu jika kita ingin menutup telepon, kita bisa mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam ya teman-teman. Baik, sekian saja presentasi saya tentang etika dalam bertelepon. Nah, selanjutnya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.